Persembahan dan perpuluhan dapat ditransfer melalui BCA 857 050 5000 atas nama GBI Musi Palam Indah atau scan barcode QR kode GBI Musi Palam Indah. Tuhan Yesus memberkati. Shalom Bapak Saudara, puji nama Tuhan, apa kabar semuanya? Saya percaya semua dalam keadaan baik dan luar biasa. Berjumpa kembali dengan kami di Menara Doa pada hari ini. Kami berterima kasih untuk kesetiaan Bapak Saudara yang selalu mengikuti Menara Doa bersama-sama dengan kami. Nah Bapak Saudara yang ada di Holy Spirit Room dan juga Bapak Saudara yang mengikuti secara online, mari kita siapkan hati kita bersama-sama untuk kita datang kepada Tuhan. Kita minta biarlah Tuhan hadir, Tuhan melawat kita bersama-sama. Mari kita satukan hati kita akan berdoa bersama-sama Bapak Saudara. Kami bersyukur ya Tuhan, setiap hari kami menerima kebaikan Tuhan. Dan kami percaya hari ini ya Tuhan, bersama-sama kami datang. Kami minta biarlah Tuhan Engkau memberkati kami. Kami percayakan seluruh kehidupan kami ke dalam tangan-Mu. Tuhan yang atur, Tuhan yang pimpin kami, Tuhan yang bawa kami lebih lagi ya Tuhan. Terima kasih, kami bersyukur untuk hari ini. Terima kasih Roh Kudus, biarlah Engkau berdaulat atas doa, pujian dan penyembahan umat-umat-Mu. Terpujilah Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Mari kita siapkan hati kita bersama-sama Bapak Saudara, untuk kita akan memuji dan menyembah Tuhan. Ini doa kami ya Tuhan Yesus. Haleluya. Sungguh besar setiamu Bapa, Kau nyatakan bagiku. Kau Bapa yang selalu mengerti isi hatiku. Kemuliaan-Mu Kau janjikan. Aku tetap percaya, ku percaya janji-Mu ajaib, terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatan-Mu, hanya Kau segalanya bagiku. Ku percaya janji-Mu ajaib, terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatan-Mu,
besar, haleluya. Sungguh besar setiamu Bapa, Kau nyatakan bagiku. Kau Bapa yang selalu mengerti isi hatiku. Kemuliaan-Mu Kau janjikan. Aku tetap percaya, ku percaya janji-Mu ajaib, terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatan-Mu, hanya Kau segalanya bagiku. Kami percaya Tuhan, ku percaya janji-Mu ajaib, terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatan-Mu, ku percaya. Mari sekali lagi Samaria, ku percaya janji-Mu ajaib, terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatan-Mu, hanya Kau segalanya bagiku. Ku percaya janji-Mu ajaib, terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatan-Mu, ku percaya. Mari datang sembah Dia Bapak Ibu Saudara. Oh rala-bala-bala-bala. Kami percaya ya Tuhan, seluruh kehidupan kami ke dalam tangan-Mu. Tuhan, Kau baik buat kami. Kami bawa ya Tuhan hidup kami ya Tuhan Yesus hari ini. Kami melihat bahwa Tuhan itu baik dalam hidup kami. Kami berserah, kami percaya Tuhan, pertolongan Tuhan datang atas hidup kami. Terima kasih Roh Kudus. Oh rala-bala-bala-bala. Haleluya. Terima kasih Roh Kudus untuk kasih-Mu dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, Kau baik buat kami. Haleluya. Kami melihat kebaikan Tuhan itu. Terima kasih Roh Kudus. Haleluya. Ya, mari bersama-sama angkat tanganmu sembah Dia. Haleluya. Oh, ku percaya janji-Mu ajaib, terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatan-Mu, hanya Kau segalanya bagiku. Ku percaya janji-Mu ajaib, terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatan-Mu, ku percaya. Mari sembah Dia. Haleluya. Ku percaya
Mari jemaat Tuhan, Bapak Ibu Saudara mulai sembah Tuhan bersama-sama. Kita angkat suara kita sembah Dia. Kami percaya kepada-Mu Tuhan, untuk janji firman-Mu bagi hidup kami. Ya Tuhan, haleluya. Tuhan Engkau dahsyat bagi kami. Kami datang menyembah-Mu Tuhan. Kami percaya hidup kami ada dalam tangan-Mu Tuhan. Haleluya. Tuhan buka jalan bagi kami. Kami percaya kepada-Mu ya Yesus. Haleluya. Kau luar biasa Tuhan. Janji-Mu digenapi bagi kami. Tuhan Engkau dahsyat, Tuhan Engkau hebat. Yesus Tuhan. Haleluya. Mari Bapak Saudara lihat janji-janji Tuhan atas hidupmu sekarang. Ya Yesus Tuhan. Haleluya. Siapa-laba-laba-laba. Siapa-laba-laba-laba. Haleluya. Mari berdoa. Yang bisa berdoa dalam berbahasa roh, berdoa dalam berbahasa roh. Bapak Ibu Saudara yang belum bisa berdoa dalam berbahasa roh, minta kepada Tuhan. Oralabaya syalalabalabalabalabala. Hiralabaya syatakadalabalabala. Uralabatakadalabaya syatakadala. Hiralabaya syatakadalabalabala. Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya. Makasih Tuhan. Janji-Mu ya Tuhan, ya dan amin atas hidup kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Roh Kudus. Terima kasih Tuhan. Ini doa kami ya Tuhan. Kami punya harapan yang besar. Tuhan menuntun langkah-langkah hidup kami. Mari bersama-sama katakan janji-Mu. Janji-Mu seperti fajar pagi hari yang tiada pernah terlambat bersinar. Cinta-Mu seperti sungai yang mengalir, dan ku tahu betapa dalam kasih-Mu. Janji-Mu, janji-Mu seperti fajar pagi hari yang tiada pernah terlambat bersinar. Cinta-Mu seperti sungai yang mengalir, dan ku tahu betapa dalam kasih-Mu. Ini doa kami Tuhan. Mari bersama-sama katakan. Ketika ku hadapi kehidupan ini, jalan mana yang harus ku pilih? Ku tahu ku tak mampu, ku tahu ku tak sanggup. Hanya Tuhan tempat jawabanku. Aku pun tahu ku tak pernah sendiri, sebab Engkau Allah yang menggendongku. Tangan-Mu, tangan-Mu membelaiku, cinta-Mu memuaskanku. Kau mengangkatku ke tempat yang
pagi hari ya Tuhan, yang tiada pernah terlambat bersinar. Cintamu seperti sungai yang mengalir, dan ku tahu betapa dalam kasih-Mu. Janji-Mu seperti fajar pagi hari, yang tiada pernah terlambat bersinar. Cintamu seperti sungai yang mengalir, dan ku tahu betapa dalam kasih. Janji-Mu seperti fajar pagi hari ya Tuhan, yang tiada pernah terlambat bersinar. Cintamu seperti sungai yang mengalir, dan ku tahu betapa dalam kasih-Mu. Semaria, haleluya. Janji-Mu seperti fajar pagi hari, yang tiada pernah terlambat bersinar. Cintamu seperti sungai yang mengalir, dan ku tahu betapa dalam kasih-Mu ya Tuhan. Janji-Mu seperti fajar pagi hari, yang tiada pernah terlambat bersinar. Cintamu seperti sungai yang mengalir, dan ku tahu betapa dalam kasih-Mu, dan ku tahu betapa dalam kasih-Mu ya Yesus, dan ku tahu betapa dalam kasih-Mu. Engkau pegang tangan kami ya Tuhan, ya Tuhan Yesus, tuntun kami berjalan bersama-sama dengan kami Tuhan. Kau berikan kami kemenangan. Haleluya. Yesus. Oh, mari bersama-sama katakan, Yesus memegangku dengan tangan kananmu. Yesus memberiku, katakan, kemenangan. Kemenangan. Haleluya. Yesus memegangku dengan tangan kananmu. Yesus memberiku kemenangan. Sekali lagi, Samaria. Yesus memegangku dengan tangan kananmu. Yesus memberiku
mau percaya. Ya Tuhan. Waktu aku takut ya Tuhan, aku mau belajar percaya. Ya Tuhan. Tuhan, aku bawa setiap anak-anak-Mu yang hari-hari ini sedang bergumul. Anak-anak sedang menghadapi badai dalam hidupnya. Kami tidak tahu apa yang harus kami perbuat. Tapi kami mau belajar percaya Tuhan. Oleh karena itu saat ini di menara doa ini, kami sujud tersungkur menyembah-Mu. Kami berdoa Tuhan. Kami mau bukakan telinga hati kami Tuhan untuk dengar tuntunan firman. Bapak, aku berdoa berikan kekuatan yang baru. Berikan iman, hati yang percaya bahwa Engkau Allah yang pegang kendali. Engkau Allah yang pegang kendali hidup kami. Engkau Allah yang turut bekerja mendatangkan kebaikan buat setiap kami. Kami percaya pada waktu kami berseru, Tuhan Kau dengar setiap kami. Mari doa saudaraku. Mari ambil waktu. Doa saudaraku, doa untuk pergumulannya. Harapannya doa saudaraku. Oh ya Allah. Semua ayo kita ada di menara doa. Datang pada Yesus. Oh ya Allah, makasih Allah, bala. Waktu ku berseru, Kau halau semua musuhku. Allah di pihakku, ku percaya. Setiap anak-anak-Mu yang sakit, Tuhan sembuhkan secara total. Yang kena kanker, Tuhan sembuhkan. Yang autoimun, Tuhan sembuhkan. Anak-anak-Mu ya Tuhan yang kena sakit ginjal, ya Tuhan diabetes, Tuhan sembuhkan secara total. Anak-anak-Mu yang sedang bergumul ya Tuhan, dengan ketakutan mereka, biar Engkau Allah yang memberikan iman yang baru setiap hari buat kami. Lewat menara doa ini Tuhan, kami percaya kami sedang ya Tuhan membangun ya Tuhan satu disiplin rohani. Kami mau belajar percaya setiap hari. Kami percaya mujizat masih ada buat kami. Terima kasih urapi hamba-Mu untuk dapat menyampaikan pesan firman-Mu ini.
dengan bahasa yang sederhana dan mudah dimengerti. Dalam nama Yesus, semua kita yang siap menerima firman hati gembira, sama-sama katakan amin. Tangan yang meriah saudara. Silakan duduk kembali ibu bapak. Ya, shalom saudaraku. Nah hari ini saya ingin bagikan saudara lanjutan dalam beberapa seri khotbah ini tentang bagaimana kita menjadi pelaku firman. Ya, menjadi pelaku firman yaitu dengan cara apa? Ya, orang pelaku firman pasti orang yang percaya kepada firman, orang yang percaya kepada Tuhan. Nah hari ini saudara, saya ingin bagikan 4 langkah efektif ya untuk mempercayai Tuhan setiap hari. Ya, Tuhan tuh mau kita percaya Dia setiap hari. Kita bisa bertumbuh bersama dengan Dia setiap hari, saudaraku. Saya mau cerita. Mungkin saudara kalau anak kecil ya, kalau anak kecil tuh kadang-kadang tuh punya pikiran atau dia berbicara, ya kan saudara, yang melampaui kadang-kadang kita tidak duga. Satu hari saudara ada satu percakapan, seorang anak kecil tuh tanya kepada ayahnya. Dia bilang begini, "Pah, kenapa kita enggak makan? Kenapa kita harus makan tiap hari?" Dia bilang. "Kenapa harus makan tiap hari? Kenapa kita enggak makan besarnya 1 kali untuk 1 minggu?" Dia bilang. Ya kan, ayahnya tersenyum. Dia bilang begini, "Badan kita ini enggak bisa. Ya kan, cuman bisa nyimpen makan untuk 1 hari. Ya kan, 1 hari, ya kan sekali makan sekian jam, sekali makan sekian jam. Enggak bisa sekali makan untuk seminggu enggak makan-makan." Nah rupanya memang ini satu ilustrasi ya. Kata cerita anak ini tuh sebagai ilustrasi yang menggambarkan kenapa kok Tuhan Yesus ngajarin kita. Ya, dalam doa Bapa kami-nya saudara ingat ya, Matius 11, "Berilah kami apa? Hari ini makanan kami yang apa? Secukupnya." Ya, ini mengajarkan tentang apa? Tuhan mau ajar kita untuk belajar percaya hari demi hari. Karena iman sejati itu dibangun dalam ketergantungan pada Tuhan setiap hari. Nah saya ingin saudara lewat Menara Doa online ini, kita tidak hanya mendengar dan nyanyi, dengar, belajar, tahu. Tapi benar-benar kita bisa jalani dalam kehidupan sehari-hari. Karena saya memandangnya begini ya, ukuran kedewasaan seseorang secara rohani itu sangat ditentukan oleh ketenangan biasanya ya. Tenang, damai, sejahtera tuh ada. Seperti kalau misalnya kita bandingkan antara anak kecil, ya kan, anak kecil dengan orang yang sudah dewasa. Saya perhatikan tuh waktu anak-anak kami saudaraku, ya apalagi yang laki-laki ya, itu waktu dia masih kecil, wah lari sana lari sini, nggak bisa diem, nggak tenang. Tapi setelah udah mulai dewasa, dia mulai lebih tenang. Nah, saudaraku Kristus, saya ingin saudaraku kita belajar ya kan hari ini tentang 4 hal. Ya, langkah efektif. Sebagai orang percaya, siapapun dia, kita tuh nggak bisa lepas dari pergumulan, dari badai, dari masalah. Dia bisa datang tanpa diduga. Katakan amin. Nah, pada waktu dia datang, ini makanya kita harus bisa memperlengkapi pikiran kita. Kenapa kita harus doa tiap hari, dengar firman tiap hari? Supaya kita ini bisa mahir ketika kita menghadapi badai. Yang ngerti katakan amin. Nah makanya dari situ saudara, jadi ukuran daripada kedewasaan orang Kristen adalah kemampuan dia memelihara damai sejahtera Allah. Yang melampaui segala akal, inilah yang harus dia jaga. Makanya kita akan baca yuk Alkitab kita dari Filipi 4 ayat 6 dan 8. Di sini ada mengandung 4 langkah yang kita akan belajar. Ini simpel sekali, tapi kalau saudara saya bisa praktekin dahsyat ya. Kita baca yuk ayatnya. Ayat yang ke-6 dulu. Filipi 4 ayat 6, 7 dan 8. 1, 2, 3. Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga. Tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Jadi akhirnya saudara-saudara,
semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji apa? Pikirkanlah semuanya itu. Jadi ada 4 hal saudara, saya mau ulang lagi ya. Yang pertama Alkitab kata janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga. Yang pertama janganlah khawatir tentang apa? Segala sesuatu. Ini perintah yang paling sulit sebenarnya. Ya, salah satu perintah yang paling sulit adalah Alkitab untuk kita taati. Untuk apa? Tidak khawatir. Siapa sih yang gak khawatir saudara? Kebanyakan orang khawatir tiap hari. Bahkan sepanjang hari orang kita ini bisa khawatir. Tetapi yang harus kita tahu adalah gini saudara. Ini yang pengetahuan yang harus diingat terus. Ini makanya harus gitu. Saat kita khawatir sebenarnya kita sedang berkata begini. Tuhan, aku gak percaya pada janjimu. Aku gak percaya bahwa engkau bisa menjaga, memelihara, menolong aku. Saudaraku, kita harus sadari. Saudaraku, kekhawatiran ini, Alkitab katakan kekhawatiran ini bukan cuma kebiasaan buruk. Tapi ini adalah bentuk ketidakpercayaan kepada Tuhan. Setiap kali kita khawatir, secara tidak sadar kita berkata, aku tidak yakin Tuhan sanggup tolong aku. Nah ini yang, makanya nasihat perintah Tuhan, jangan khawatir, jangan takut, percaya saja. Katakan amin. Kenapa saudara? Kekhawatiran tidak menghasilkan apapun kecuali hal-hal yang buruk. Kekhawatiran cuma menghasilkan apa? Keluh kesah, kekecewaan. Kekhawatiran tidak menyelesaikan masalah kita hari esok. Tetapi yang jelas kekhawatiran mencuri damai sejahtera kita pada hari ini. Kekhawatiran menimbulkan stres, depresi, dan keputusasaan. Saudara, ketika Petrus ya berjalan di atas air, dia bisa jalan di atas air loh saudara. Jalan dalam arti kemarin kita bahas tentang berjalan ya, berjejakan dengan anugerah itu jalan di atas air, jalan di atas badai. Saudara tahu apa yang menyebabkan Petrus tenggelam? Ya, bukan karena airnya deras, bukan karena badainya besar. Karena apa saudara? Karena Petrus mulai khawatir. Ya kan, di mana dia merasakan adanya angin. Lalu pandangannya yang tadinya ke Yesus, dia pandangnya kemana? Ke badai, saudara. Jadi kita tuh tidak tenggelam karena badai. Kita tenggelam karena kita berhenti percaya kepada Tuhan yang berjalan di atas badai. Oleh karena itu saudaraku yang Yesus, hari ini yang pertama Tuhan bilang jangan khawatir. Nah bagaimana caranya jangan khawatir? Kita harus ganti yang kedua, yaitu dengan cara apa? Berdoalah untuk segala sesuatu. Alkitab katakan tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa, ya berdoa. Doa segala hal harus kita bisa doakan. Bahkan yang kecil sekalipun Tuhan mau jawab doa kita. Yang percaya katakan amin. Ya, jangan sampai kita kecil apapun. Kadang-kadang saya juga, saudara pernah nggak rasa khawatir? Ada nggak terbersit? Kadang-kadang khawatir. Kayak contoh aja so gini. Mungkin ada seseorang yang sedang ada di rumah sakit nih. Karena keadaan, karena kesibukan, kita tuh belum sempat datang besuk. Muncul gak kekhawatiran? Waduh, aku belum sempat besuk loh. Nanti apa kata orang? Kok gak ada perhatiannya sih? Ini. Itu khawatir, betul gak saudaraku? Apa reaksi kita pada waktu itu? Doa. Serahkan nama Tuhan. Katakan amin. Kadang-kadang hal-hal seperti itu loh, yang simpel aja. Belum lagi mungkin kita dengar anak kita atau keluarga kita kena ini, kena itu. Atau belum lagi kita yang menimpa kita. Kadang-kadang tuh hal-hal yang sebenarnya gak perlu kita khawatirkan. Itu kita khawatir. Nah, kalau kita mau membangun iman setiap hari sama Tuhan adalah pastikan. Ya kan? Sekecil apapun kekhawatiran yang timbul dalam pikiran kita. Pada saat itulah waktunya kita berdoa. Yang ngerti katakan amin. Yang ngerti katakan amin. Kekhawatiran tidak bisa mengubah apapun, tetapi doa bisa. Percaya
akan kuasa doa. Kadang-kadang kita berpikir, kita khawatir nanti dia buat apa. Daripada kita overthinking, itu overthinking khawatir. Hentikan. Dengan satu prinsip, Roma 8 ayat 32. Ia yang tidak menyayangkan anaknya sendiri, tetapi yang menyerahkannya bagi kita semua. Bagaimanakah mungkin ia tidak mengaruniakan segala sesuatu kepada kita bersama-sama dengan dia. Saya jelaskan gini. Kalau Tuhan mengasihi kita dengan kasih yang begitu besar, dengan cara mengorbankan Yesus untuk kita, masakan dia yang mengasihi kita nggak bisa mengurus segala macam-macam kita butuhkan. Kita kadang butuh orang-orang untuk nolong kita. Kita butuh yang namanya mungkin ketemu dengan dokter yang tepatkah, mungkin partner yang tepatkah, mungkin kita pekerjaan, apapun itu saudaraku, yang lain sebagainya. Saya percaya Tuhan sanggup cukupi kita. Tuhan sanggup pelihara kita. Bahkan Tuhan sanggup sembuhkan saudara. Katakan amin saudara. Jangan khawatir, jangan takut. Seringkali kayak ini. Jadi saudara, nah pertanyaannya gini. Gimana Pak? Ya seorang hamba Tuhan pernah cerita juga. Pak, saya khotbah habis-habisan tentang jangan takut, jangan khawatir. Semua orang ngambil lawatan. Pas pulang ke rumah mau tidur, serangan kekhawatiran muncul. Begitu merembes masuk, sampai saya semalaman gak bisa tidur. Padahal baru khotbah KKR. Dia bilang orang dilawat, saya ngomong tentang jangan takut dan khawatir. Saudaraku Kristus. Jadi ini sebenarnya tuh kita harus ngerti ya. Saudaraku, tiap orang siapapun dia, termasuk hamba Tuhan, tidak akan pernah bisa luput dari yang namanya spirit kekhawatiran dan ketakutan. Tapi satu yang saya mau bilang, doa. Katakan amin. Penangkal kekhawatiran itu doa. Dalam bentuk apa? Penyembahan. Penyembahan itu udah nyangkup semua tuh. Doa, memuji, meminta sama Tuhan apa yang kita perlukan. Banyak orang dengar kata penyembahan itu langsung dengan tentang nyanyi, tentang musik. Enggak saudara. Penyembahan itu gaya hidup. Nyembah itu gaya hidup saudara. Jadi kalau saudara punya gaya hidup menyembah. Orang yang menyembah itu orang yang berkata begini, Tuhan, hidupku ini bukan aku lagi. Tetapi Engkau Tuhan, Kristus yang hidup dalam aku. Hidup yang aku hidupi sekarang adalah hidup oleh iman kepada anak Allah yang telah menyerahkan dirinya buat saya. Itu hidup dalam penyembahan. Saya senang dengan satu kisah favorit saya, itu kisah Yosafat. Saudara masih ingat kisah Yosafat? Pada waktu itu saudara, ya kan 3 bangsa besar, Moab, Amon dan Meonim bergabung untuk menyerang Raja Yosafat. Ya dia dapat kabar itu saudaraku untuk mau menuju Israel. Alkitab katakan saudara, 2 Tawarik 20 ayat 3, Yosafat menjadi takut. Ya, tetapi dia memutuskan untuk meminta petunjuk kepada Tuhan. Saudara, reaksi pertamanya takut. Ya kan saudara, itu reaksi yang wajar melihat ancaman yang besar. Tapi Yosafat bisa saja membiarkan ketakutannya mengintimidasi dia, membuat dia putus asa atau menyerah. Tetapi dia menolak untuk itu. Dia mengubah rasa takutnya menjadi penyembahan melalui doa. Tapi dia gak mau doa sendirian. Dia ajak seluruh suku bangsanya Yehuda doa bareng sama dia. Kalau saudara ngalami yang namanya tekanan yang begitu berat yang buat saudara takut, doa. Kalau doa sendiri gak cukup, ajak beberapa orang doa bareng nyembah. Katakan amin. Nah doa itu saudara ya harus sampai menghasilkan apa saudara? Menghasilkan yang namanya damai sejahtera. Ya, hasil daripada doa dan ucap yang ketiga. Ya, kayaknya kadang-kadang doa sudah, nyembah sudah, harus tambahin dengan apa? Yang ketiga, mengucap syukur. Yang ketiga, bersyukurlah dalam segala sesuatu. Ya, yang ketiga ini penting. Ini latihan terus. Jangan khawatir, berdoa. Jangan khawatir atas segala sesuatu. Berdoalah untuk segala sesuatu.
Yang ketiga, bersyukur dalam segala sesuatu. Bersyukur. Bersyukur itu gimana saudara? Kita nggak bersyukur untuk semua hal. Kita bukan bersyukur untuk semua hal, tetapi Tuhan menyuruh kita untuk bersyukur dalam segala hal. Ya, 1 Tesalonika 5 ayat 18 katakan gini, mengucap syukurlah apa? Dalam segala hal, bukan untuk segala hal. Sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kami. Apa bedanya saudara? Untuk segala hal sama dalam segala hal. Maksudnya gini, kita tidak bersyukur karena kehilangan pekerjaan. Tapi kita bersyukur sekalipun kehilangan pekerjaan, Tuhan masih pelihara. Kita tidak bersyukur karena sakit. Wah, kalau saya sakit saya bersyukur sama Tuhan. Bukan itu. Sekalipun kita sakit, Tuhan masih berikan kita kekuatan. Tuhan masih berikan kita ketemu dokter yang tepat. Tuhan masih berkati kita dengan keuangan, anak-anak semua pekerjaan lancar dan lain sebagainya. Jadi bersyukur tuh gini saudara. Kita memilih untuk berpikir hal-hal yang kebaikan. Lalu kita ucapkan. Atau yang kedua adalah bersyukur tuh begini. Saudaraku, sekarang saudara sedang hadapi penyakit. Saudara sudah berdoa untuk kesembuhan. Lalu saudara bersyukur, terima kasih Tuhan. Awalnya khawatir dengan penyakit ini. Lalu saudara bawa, Tuhan aku khawatir dengan penyakit ini. Aku takut Tuhan penyakit tambah parah. Aku khawatir Tuhan, aku gak punya uang untuk biayain. Aku khawatir Tuhan gini-gini. Omong semua sama Tuhan. Tuhan tapi aku percaya penyakit ini tidak akan bawa kematian. Tapi untuk menyatakan kemuliaan Allah. Sembuhkan saya Tuhan. Saya percaya oleh bilur Yesus saya sudah sembuh. Sekarang saya mau bersyukur. Saya bersyukur karena Tuhan sudah sembuhkan saya. Nah ini syukurnya, ini syukur iman. Yang ngerti katakan amin sudah. Nah ketika saya bersyukur Tuhan, saya sudah disembuhkan. Saya terima kesembuhan ini. Pada saat itulah damai sejahtera Allah akan keluar dalam hidup kita. Yang ngerti katakan amin. Jadi gini saudaraku ya Yesus. Jadi ucapan syukur adalah bukti bahwa saya percaya Tuhan tetap bekerja. Tuhan masih bekerja. Bahkan ketika saya belum mengerti. Apapun yang terjadi dalam hidup kita. Ya, kita ada percaya bahwa Tuhan akan menolong kita melewati hari demi hari. Amin. Saudara, saya mau katakan begini ya. Bahwa kalau kita bisa bersyukur ya. Di tengah-tengah goncangan. Kita bisa belajar bersyukur. Maka Roh Kudus itu akan memberikan kita pengertian bahwa Allah turut bekerja, ya kan, di dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan buat kita. Kalau kita bersyukur, itu ada damai sejahtera. Nanti dia akan berikan iya, Tuhan, kalau Allah turut bekerja, ada dua hal kan, dia bekerja di luar. Dia kondisikan orang-orang untuk nolong kita. Dia akan jalin bagaimana kebaikan, golden connection, keadaan-keadaan dia bisa ciptakan. Yang kedua dia bekerja di dalam kita. Sehingga kita bisa ngerti, makin lembut, makin rendah hati, makin ada hikmat, ada understanding. Saudara, itulah. Tapi dasarnya adalah dari apa? Ucapan syukur. Jadi ucapan syukur adalah bukti bahwa saya percaya Tuhan tetap bekerja, masih bekerja sekalipun saya belum mengerti. Hasil daripada ucapan syukur apa saudaraku? Doa, ucapan syukur hasilnya apa? Filipi 4 ayat 7 katakan apa? Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam apa? Kristus Yesus. Ini penting. Apapun keadaan kita saudaraku. Orang yang beriman, saya pakai istilah doa pengurapan kemarin ya. Orang yang bawa minyak cadangan adalah orang yang hidup dengan apa? Damai sejahtera. Damai sejahtera ini kalau ada terus di hati dan pikiran. Alkitab katakan memiliki kekuatan dan kuasa untuk apa? Menginjak iblis di bawah kaki kita. Damai sejahtera inilah saudaraku. Yang kalau kita baca dalam kitab Zakaria. Saudara, ketika Tuhan berikan damai sejahtera. Maka apapun yang benih yang kita tabur. Itu akan menghasilkan buah. Doa-doa yang saudara naikkan. Usaha-usaha yang saudara
usahakan, itu akan mendatangkan hasil. Kata kuncinya adalah apa? Damai sejahtera. Karena kuasa Allah itu bekerja. Iman itu bisa bekerja ketika ada damai sejahtera. Nah, yang jadi kalau kita lagi sedang mengalami masalah, nggak mungkin kita hilang khawatirnya sudah. Ya kan kita sudah ada damai sejahtera. Belum tentu waktu ada damai sejahtera itu langsung mujizat datang. Ini saudara, pelihara. Nah, caranya pelihara damai sejahtera gimana? Pelihara pikiran. Makanya ayat yang ke-8 katakan apa saudara? Pikirkanlah hal-hal yang benar. Yang keempat, Filipi 4 ayat 8 kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Jadi akhirnya saudara-saudara, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah semuanya itu. Katakan amin. Jadi di tengah-tengah badai pencobaan dan masalah kehidupan, pentingnya kita memelihara apa saudara? Damai sejahtera. Dengan cara apa? Menjaga apa yang harus kita pikirkan. Kadang-kadang nih di tengah-tengah ini kan pikirannya tuh yang kekhawatiran itu. Nah, kekhawatiran kan memikirkan hal-hal yang tidak bisa kita selesaikan. Tapi kalau kita doa, kita memikirkan hal-hal yang Tuhan bisa selesaikan buat kita. Amin saudaraku. Nah, ada satu ayat saudaraku yang saya ingin ajak saudara untuk lihat dan baca. Ya, bagaimana melihara damai sejahtera. Yesaya 26 ayat 3. Yang hatinya teguh, kau jagai dengan apa? Damai sejahtera. Sebab kepadamu lah ia percaya. Dalam terjemahan dia kata, yang pikirannya tertuju kepada Tuhan. Ya, apa yang kita pikirkan itu akan menentukan arah hidup kita. Saya berdoa saudaraku, ya kan, kita bisa mengisi pikiran kita bukan dengan berita buruk, bukan dengan ketakutan, bukan dengan kemarahan, kecemasan, tapi dengan apa? Yang akan membuat damai sejahtera itu lenyap. Kalau kita isi pikiran kita dengan hal seperti itu. Tapi kalau kita mau isi pikiran kita dengan kebenaran firman Tuhan, maka damai sejahtera akan mengalir seperti sungai. Katakan amin. Isi saudara. Ya, jadi intinya gini. Tiap hari kita ada di menara doa. Ya kan? Saya mau katakan pikiran yang terlatih oleh firman akan menghasilkan iman yang teguh dalam badai. Kalau pikiran kita terlatih oleh firman, terus diisi oleh asupan-asupan firman. Firman Tuhan sebagai sumber utama makanan dari pikiran kita. Saya yakin kita akan punya iman yang teguh ketika badai itu datang. Ketika badai itu kita seperti orang bijaksana yang membangun rumah di atas batu karang. Jadi iman yang bertumbuh itu dimulai dari kepercayaan harian. Kita percaya secara harian. Percaya pada Tuhan bukan hanya keputusan sekali seumur hidup, tapi putusan tiap hari. Latih, dicek tiap hari. Khawatir enggak? Jangan biasain, jadiin kebiasaan mengkhawatirkan. Apapun dikhawatirkan, jangan biasain. Nanti kalau kena badai, rubuh kita. Setuju, saya katakan amin. Kenapa? Seperti tadi saya kasih contoh. Ya kan, mungkin kita sedang ngalamin, ada sahabat kita, ada teman kita, keluarga kita. Lagi sedang dirawat, kita nih belum sempat. Itu bisa tumbuh kekhawatiran saudara. Atau apapun lah. Atau omongan orang, aduh gini-gini dan lain sebagainya. Latih saudaraku. Yang kedua, biasain doa. Biasakan nyembah. Biasakan bersyukur. Latihan pikiran, bersyukur. Kata kuncinya adalah kekristenan bicara tentang aku mau pelihara damai sejahtera. Kalau aku punya damai sejahtera, doaku akan jadi doa yang penuh dengan kuasa. Kata-kata yang punya ada hikmat. Kata-kata yang mengandung hikmat dan pengetahuan. Yang dimana setiap orang yang mendengarkan, dia akan memperoleh kasih karunia dari Tuhan. Itu kalau ada damai sejahtera. Nah, damai sejahtera ini bisa ada. Caranya begini. Pikirkan hal-hal yang apa saudara? Dikatakan apa? Yang benar. Semua yang benar. Semua yang mulia. Semua yang adil. Semua yang suci. Semua yang manis. Semua yang sedap didengar. Semua yang sebut kebajikan dan patut dipuji. Kita pikirkan. Jadi hari ini
Tuhan mau kita belajar 4 hal. Yang pertama apa saudara? Menyerahkan segala kekhawatiran kita. Ya. Yang kedua apa? Mendoakan segala kebutuhan kita. Yang ketiga apa? Bersyukur dalam segala situasi. Yang keempat, mengisi pikiran kita dengan kebenaran firman Tuhan. Saya berdoa saudara diberkati dengan pesan ini. Mari kita akan bangkit berdiri saudara. Kita akan berdoa bersama-sama. Damai sejahtera. Damai sejahtera-Ku seperti sungai yang tidak pernah kering. Glory, haleluya. Ku sembah Kau Yesus, ku sembah. Damai sejahtera. Damai sejahtera-Ku seperti sungai yang tidak pernah kering. Glory, haleluya. Ku sembah Kau Yesus, ku sembah Kau. Kita siapkan diri makan perjamuan kudus saudara ya. Tuhan, Engkau tahu pergumulan setiap kami. Engkau tahu kekhawatiran kami Tuhan. Engkau tahu keadaan kami, ketakutan kami, kecemasan kami. Tapi hari ini kami mau menyerahkan ini kepadamu ya Tuhan. Dan kami berdoa, tolong kami Tuhan. Allahku sanggup mencukupi segala kebutuhanku. Segala perkara dapat ku tanggung dalam Dia memberikan kekuatan bagiku. Engkau Allah yang tidak pernah berubah. Dahulu, sekarang, sampai selamanya. Tuhan, aku bersyukur untuk apa yang sudah Tuhan kerjakan di tengah-tengah kami. Kami bersyukur Tuhan. Biarlah ya Tuhan hari ini lewat perjamuan kudus ini. Kami mau katakan Engkau baik Tuhan. Engkau baik. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan. Yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia serahkan mengambil roti, kata roti. Dan sudah itu mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Saudaraku, bukankah roti tangan kita adalah persoalan kita dengan tubuh Kristus? Mari kita makan dalam. Angkat cawan. Demikian juga yang mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Saudaraku, bukankah cawan perjanjian ini yang atasnya kita ucapkan syukur ada persoalan kita dengan darah Kristus? Mari minum dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih untuk anugerah-Mu. Haleluya. Yesusku, terima kasih Yesusku, puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku, puji syukur hanya bagi Tuhanku. Kasih Kristus, terimalah berkat yang berlimpah-limpah daripada Allah Bapa dalam anaknya yang tunggal Tuhan kita Yesus Kristus. Persuan yang manis per Roh Kudus menyertai kita semua mulai saat ini sampai Yesus datang Tuhan permai dan sampai selama-lamanya. Semoga kita yang percaya berkati sama-sama katakan amin.
Tuhan berkati saudara semuanya.